Halo bro, halo sis, apa kabarnya? Salam hebat luar biasa. Nah, akhirnya jadi juga video yang kali ini tentang inspirasi ya. Dan saya yakin video-video ini akan berlanjut dengan topik-topik inspirasi lainnya, dan itu berdasarkan pengalaman saya ya. Kenapa? Karena kalau berdasarkan pengalaman, saya ceritanya enak, saya ceritanya bisa panjang lebar, bisa lengkap. Karena itu apa yang saya jalankan, apa yang saya alami. Beda kalau itu bukan berdasarkan pengalaman, kalau hanya sekedar teori ya, ataupun hanya cerita yang enggak saya alami. Itu seperti rekaman yang dulu pernah saya buat tahun lalu, tapi cuma berhenti sampai video ketiga, udah itu nggak lanjut lagi ya. Kenapa? Karena saya merasa nggak nyaman menceritakan apa yang tidak saya jalankan, apa yang tidak saya alami, dan bukan pengalaman saya, dan hanya berdasarkan teori buku. Tapi kalau berdasarkan pengalaman dan apa yang saya jalani, biasanya saya ceritanya akan panjang dan tentunya akan luas ceritanya, karena itu berdasarkan pengalaman. Nah, saya pernah janji di Facebook saya, kalau saya mau cerita tentang bagaimana cara agar produk saya laris tapi tanpa pernah jualan. Oh, banyak yang penasaran, banyak yang komen waktu itu ya. Nah, ngomongin jualan, semua orang itu sebetulnya jualan. Baik dia pedagang, baik dia pebisnis, baik dia pencari kerja. Kalau dia pencari kerja, dia jualan dirinya, dalam tanda kutip ya, seperti itu. Nah, kalau saya menjalankan usaha, saya tidak jualan, tapi produk laris terus. Loh, kok bisa? Nah, seperti ini. Coba perhatikan di Facebook, berapa banyak iklan yang kita dapatkan tanpa kita sadari atau tanpa kita maui setiap hari ya. Ada bagian Facebook Ads yang menawarkan iklan jualan-jualan ya. Seperti itu, banyak sekali itu menawarkan ini, jualan itu, jualan itu. Dan ada juga teman sendiri yang jualan dengan cara men-tag orang sana sini. Seperti itu ya, itu namanya jualan. Nah, kalau saya dari awal saya membangun usaha, saya tidak pernah jualan. Saya tidak pernah men-tag orang sana sini. Kenapa? Karena sosial media bagi saya, dari apa yang saya pelajari, namanya aja sosial media, media untuk bersosial, bukan media untuk berjualan. Walaupun banyak orang kita memakai media sosial itu untuk jualan ya, tapi kalau saya enggak, saya bukan pakai untuk jualan. Seperti itu. Nah, kenapa bisa laris? Karena saya bukan jualan, tapi saya melakukan yang namanya menjual ya. Beda, jualan dan menjual itu beda menurut saya ya. Jualan, dia memposting produk-produknya, menawarkan produk-produknya kepada orang lain, pembaca di media sosial ataupun di iklan-iklan, seperti itu. Dia langsung menawarkan, itu namanya jualan ya. Padahal bisa jadi orang yang melihatnya, tambah lagi kalau orang yang itu kena tag, dia nggak suka, nggak nyaman di tag orang. Nah, ini namanya jualan ya. Ataupun melalui Facebook Ads, Instagram Ads, apalah ya, langsung menawarkan produknya. Ini paket ini, paket ini, paket ini, pempek ini, pempek ini, pempek ini, harganya segini ya. Itu jualan tanpa orang tahu apa yang dijual sebelumnya, kenal pun enggak ya. Nah, kalau saya enggak, saya itu jualan pempek, tapi saya enggak pernah jualan di Facebook atau Instagram. Menjual ya. Jadi ceritanya begini, saya cukup menceritakan kelebihan usaha yang saya jalani. Ceritakan itu di media sosial, di Facebook, tapi nggak pernah tag orang loh ya. Jadi ceritakan saja apa kelebihan usahanya. Misalnya kalau usaha saya, usaha pempek, kelebihannya sudah jelas ya.
satu-satunya pempek di dunia yang jual dua jenis pempek sekaligus di satu tempat, yaitu jual pempek tenggiri dan pempek belida. Nggak ada tempat lain yang seperti itu. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, satu-satunya penjual pempek yang menyediakan cuko hingga 4 macam rasa alias 4 level, yaitu cek TKP, pas mantap, OMG, dan super OMG. Satu-satunya di dunia, ya. Nah, itu kelebihannya. Saya jelaskan kelebihan-kelebihan itu. Kelebihan lainnya, pempeknya dijamin 1000% enak. Coba bayangin, 1000% enak loh. Nggak ada yang jamin seperti itu, ya. Jadi waktu dulu saya pernah meladeni seorang pembeli, dia nelpon dan minta pempeknya diantar ke hotel, ya. Dia pesan waktu itu pempek namanya paket kuto besar, isinya 100 pieces. Nah, ketika saya antar, bapak itu bertanya, "Pak, ini ngomong-ngomong pempeknya enak nggak, Pak? Mereknya nggak pernah saya dengar loh, Pak." Gitu. Dan maaf, Pak, merek pempek bapak ini belum terkenal. Saya cuma ketemu dia di online, belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya tanya orang hotel, nggak ada yang tahu. Dan saya langsung beli ini 100 pieces loh, Pak. Gimana kalau nggak enak? Sedangkan saya nggak di Palembang. Ya, bapak itu tinggalnya di Sukabumi. Nah, jadi gimana kalau nggak enak? Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya jawab, "Pak, itu di kotanya, bapak lihat di kota itu, pempek Lince itu ada tertulis digaransi 1000% enak, Pak." Itu maksudnya, ya, digaransi, Pak, 1000% enak. Kalau nggak enak, saya kembalikan duit bapak 1000%, 10 kali lipat daripada yang bapak beli. Nah, jadi ada garansinya 1000%. Kalau nggak enak, saya kembalikan 1000%, alias 10 kali lipat. Bapak itu waktu itu beli paket kuto besar itu lama, tahun 2010 atau 2011 kalau nggak salah. Paket kuto besar saat itu 250.000. Kalau dia bilang nggak enak, saya harus kembaliin duit dia 2,5 juta, ya. Nah, itu salah satu kelebihan. Jadi banyak kelebihan yang saya bikin waktu itu di produk yang saya jual, dan itu saya ceritakan. Itulah yang saya sebut namanya proses menjual. Jadi bagi saya, ketika saya jualan, saya nggak mau langsung menawarkan produk yang saya jual itu ke orang atau teman tanpa dia tahu dulu apa kelebihan produk saya. Seperti itu, ya. Jadi saya ceritakan kelebihan-kelebihannya. Dan kalau itu kelebihan satu-satunya yang kita miliki dan nggak ada yang lain, itulah nilai jual yang paling tinggi. Karena orang nggak punya pilihan lain, orang pasti memilih produk kita, ya. Seperti itu. Jadi udah nyambungnya. Apa yang saya maksud, saya nggak pernah jualan, tapi produk laris terus karena saya memang tidak jualan. Saya menjual, menceritakan kelebihan-kelebihan. Dan kalau kelebihan itu satu-satunya cuma ada di kita, nggak ada di tempat lain, otomatis orang pasti carinya kita, ya. Seperti itu. Nah, lantas apakah itu saja cukup? Enggak, ya. Selain menceritakan kelebihan-kelebihannya, ada faktor-faktor lain, ya, yang menunjang keberhasilan. Dan itu saya akan cerita di video-video selanjutnya. Kalau saya cerita di video ini, wah, bakal bisa panjang, mungkin bisa 1 jam 2 jam, ya. Saya akan cerita di video-video selanjutnya. Pengen tahu? Ya tonton dong video-video selanjutnya, ya. Nah, nanti di video-video selanjutnya juga ada sharing lagi. Saya pernah ngomong seperti ini di seminar. Nanti, Pak, bukankah nanti ada yang akan meniru
kelebihan-kelebihan yang Bapak miliki ini, sehingga tidak ada lagi cuma satu-satunya produk Bapak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya akan coba sharingkan di video-video lainnya, di rekaman-rekaman lainnya, ya, seperti itu. Terus banyak sebetulnya yang pengen saya cerita, cuma nggak mungkin dalam satu rekaman, nanti bisa jadi film, ya. Kalau udah jadi film, saya bakal jadi ngetop. Wah, nanti dibilang orang sombong lagi, ya, repot deh. Padahal sekarang aja udah ngetop. Ya, oke. Selamat menikmati kerja di rumah, work from home. Saya pun kerja di rumah dari tahun 2010. Work from home, work from room, ya, itu udah terbiasa bagi saya. Dan ini zamannya corona, mungkin bagi orang ini zamannya sulit, betul sekali, ya. Tapi ingat, di balik kesulitan selalu ada peluang. Ketika orang lain melihat sulit, kita fokus ke peluangnya, ya. Kita mendapatkan apa yang paling sering kita fokuskan. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat luar biasa.